Situasi di Timur Tengah terus memanas. Iran baru saja memperjelas posisinya dan tuntutannya begitu luas sehingga bisa membuat terobosan diplomatik semakin sulit dicapai. Dan dengan Pakistan, Arab Saudi, dan Turki membentuk front militer bersatu melawan Israel, situasinya mungkin berubah lebih cepat dari yang diperkirakan kedua belah pihak. Jerusalem Minute selanjutnya. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, Iran sekarang membuat daftar tuntutan untuk membuka Selat Hormuz. Dewan Keamanan Nasional tertinggi mereka mengatakan jalur air strategis itu akan tetap ditutup sampai Washington memperbaiki perilakunya. Tuntutan tersebut mencakup penghentian perang secara permanen dan diakhirinya blokade laut oleh Amerika Serikat, serta penarikan pasukan Amerika dari wilayah tersebut. Kita harus membedakan antara apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang disampaikan langsung kepada tim negosiator presiden, yang kemungkinan dipimpin oleh J.D. Vance. Presiden juga mengatakan bahwa dia terlibat langsung dalam negosiasi, jadi tentu saja ada pernyataan keras di depan umum, bahkan sampai menyerukan agar Amerika memberikan reparasi atas perang yang terjadi sejauh ini di Iran. Tapi Anda juga mendengar laporan bahwa Iran memohon kepada Amerika untuk mencapai kesepakatan bahwa ekonomi Iran berada di ambang kehancuran total. Tentu saja kita sudah mengatakan hal itu sejak lama, tetapi kenyataannya mereka memang menginginkan sebuah kesepakatan. Tidak jelas dengan siapa sebenarnya Amerika sedang bernegosiasi, tetapi apa yang Anda lihat adalah bagian dari pola yang sudah sangat bisa ditebak, yaitu bahwa pihak Iran mengatakan mereka menginginkan sebuah kesepakatan. Pihak Amerika berpura-pura menawarkan kesepakatan kepada Iran. Tiba-tiba saja pihak Iran mengajukan tuntutan. Presiden Trump dan yang lainnya mengatakan, Anda tahu, kita sudah sangat dekat dengan sebuah kesepakatan. Mengatakan kita akan segera mencapai kesepakatan. Lalu Anda melihat mereka berkata, oke, sepertinya kapal-kapal mulai melintas di Selat Hormuz. Kemudian tiba-tiba terjadi serangan terhadap sebuah kapal. Anda tahu, jadi kita sekarang sedang berada dalam pola seperti ini yang tidak terlihat bagus. Tapi Anda tahu, sepertinya pola ini menjadi status quo yang baru. Tentu saja, dan di sini Anda melihat Presiden Trump. Kita akan memutar cuplikan ini, di mana dia kembali mengatakan, ini adalah kesempatan terakhir Iran. Tapi kita sedang berbicara sekarang. Kita sedang berunding atas permintaan Iran. Didukung oleh Arab Saudi, didukung oleh Uni Emirat Arab, dan didukung khususnya oleh Qatar, tapi juga oleh yang lain. Mereka semua ingin memberikan kesempatan terakhir untuk ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk menandatangani dokumen yang baik. Jika mereka mundur lagi, apakah mereka selesai? Ya, jika mereka mundur lagi, mereka akan dihantam sangat keras. Ini sangat mirip dengan apa yang baru saja Anda katakan, pola Presiden Trump yang mengancam, mengatakan ini adalah kesempatan terakhir. Tapi dia sudah mengatakan itu berulang kali. Ini adalah kesempatan terakhir, sampai berikutnya. Tepat sekali. Benar, maksud saya memang berpikir bahwa Trump benar dan harus dipercaya ketika dia mengatakan bahwa jika mereka tidak menandatangani kesepakatan, mereka akan dihantam sangat keras. Dan itulah polanya. Polanya adalah, oke, masuk ke dalam negosiasi. Kamu melewati proses yang melibatkan sikap keras kepala, melibatkan tuntutan besar, menyerang kapal-kapal di selat. Dan kemudian, ya, Amerika Serikat memang menyerang dengan sangat keras, tapi dengan cara yang terbatas. Keras, benar-benar keras sebenarnya. Kamu tahu, mereka menyerang target strategis dengan akurasi yang sangat tepat. Tapi kemudian orang-orang Iran kembali merangkak untuk mencari kesepakatan. Dan Donald Trump sebenarnya tidak benar-benar ingin terlihat bertindak sampai tuntas. Dan menurut saya, semakin jelas bahwa jika kamu ingin ini berhenti, satu-satunya cara adalah bertindak sampai tuntas. Tapi bertindak sampai tuntas, jelas, akan lebih besar dari sebelumnya. Kamu tahu, 6 minggu perang dengan Amerika Serikat dan Israel yang berjalan berdampingan itu tidak membuat rezim runtuh. Dan menurut saya, itu mungkin menjadi kekecewaan bagi Donald Trump. Saya rasa itu juga menjadi kekecewaan bagi Israel. Kamu tahu, ada banyak laporan bahwa Perdana Menteri Netanyahu telah mengisyaratkan harapan mereka bahwa rezim itu akan jatuh setelah 6 minggu kampanye berkelanjutan. Tentu saja, ada elemen lain yang mungkin belum dijalankan, termasuk ketika kami mendengar bahwa orang Kurdi mungkin telah dipersenjatai dan akan masuk ke Iran untuk bertarung jarak dekat dengan anggota IRGC, yaitu mereka yang sebenarnya menjaga kendali atas rakyat. Dan yang pada akhirnya ingin Anda lihat jika itu terjadi adalah rakyat turun ke jalan, dan IRGC tidak menembaki mereka. Itulah perlawanan rakyat, revolusi yang akan menggulingkan pemerintahan ini.
Dan Anda tidak bisa melakukan itu hanya dari udara saja. Jadi apa yang disadari Trump adalah bahwa ini sudah menjadi pola yang berulang. Pertanyaannya bagi dia menurut saya adalah soal waktu. Apakah dia ingin melakukannya sekarang? Apakah dia ingin melakukannya secara besar-besaran? Apakah dia mungkin hanya ingin menunda-nunda sampai setelah pemilu paruh waktu, seperti yang kita bahas minggu lalu? Israel, seperti yang sudah sering kita katakan, sudah siap tempur. Mereka sudah siap. Pada saat yang sama, saya bisa katakan bahwa menurut saya, sebagian besar orang Israel yang telah melewati hampir 3 tahun perang, mungkin cukup nyaman menikmati bulan Agustus sekarang, yang umumnya dianggap sebagai bulan liburan. Anda bisa melihat orang Israel bepergian ke luar negeri atau berlibur di dalam negeri dan tidak perlu lagi berlindung di tempat perlindungan bom. Saya rasa ini adalah jeda yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat Israel. Ya, tentu situasinya berbeda minggu ini dibandingkan minggu lalu ketika kita hampir kembali ke perang besar. Pada saat yang sama, Iran dan Oman mencapai kesepakatan tentang Selat Hormuz, khususnya terkait jalur pelayaran. Iran dan Oman menyepakati koordinat geografis tertentu untuk jalur navigasi yang ditetapkan melalui Selat Hormuz. Seberapa pentingkah kesepakatan antara kedua negara ini? Saya rasa ini adalah bagian dari pola yang kita lihat. Ini hanyalah salah satu fase di sini. Selat ini berbatasan dengan Iran dan Oman. Dan sekarang mereka membicarakan semacam jalur terkoordinasi di mana kapal-kapal yang masuk ke Selat Hormuz akan melewati perairan teritorial Iran. Kapal-kapal yang keluar dari Selat Hormuz akan melewati Oman. Sementara itu, belum jelas apakah Amerika Serikat telah menyetujui salah satu dari ketentuan ini. Belum 100% jelas apakah ini akan menjadi seperti yang disebut Presiden dan J.D. Vance sebagai pelayaran bebas tol. Benar? Ingat, ini adalah jalur air internasional. Ini adalah jalur air alami. Ini bukan kanal yang dibangun suatu negara di daratannya sendiri, seperti terusan Suez atau terusan Panama, di mana negara-negara tersebut, Mesir dan Panama, bisa memungut biaya dari kapal-kapal yang lewat karena mereka telah menginvestasikan uang untuk membangun kanal itu. Ini adalah jalur air internasional alami. Kamu tidak ingin melihat adanya biaya tol. Kamu juga tidak ingin melihat adanya ranjau. Dan kamu juga tidak ingin melihat adanya speedboat atau drone yang pergi dan menyerang kapal-kapal ini. Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump, kamu tahu, kapal-kapal itu, mereka bisa saja kapal bernilai miliaran dolar, antara kapal itu sendiri dan muatan di kapal, yang dalam kebanyakan kasus adalah minyak. Kamu tidak ingin melihat kapal terkena serangan. Dan kemudian perusahaan asuransi tidak mau mengasuransikan kapal-kapal itu. Jadi, kamu tahu, ini adalah pembicaraan, sekali lagi, hanya bagian dari pola ini. Kamu tahu, aku belum tahu harus menilai ini seperti apa. Tapi yang pasti untuk Trump, kamu tahu, membuka Selat Hormuz telah menjadi prioritas nomor 1. Dia ingin harga minyak turun. Prioritas nomor 2 adalah memastikan bahwa Iran tidak akan pernah mendekati senjata nuklir. Dan kamu bisa mencoba mengupayakannya lewat sebuah kesepakatan, kan? Tapi kesepakatan itu hanya datang setelah adanya aksi militer besar-besaran, di mana Amerika dan Israel telah menyerang fasilitas nuklir. Jadi bahkan jika Iran tidak berkomitmen untuk tidak memiliki senjata nuklir, secara praktis mereka tidak dapat memproduksi senjata nuklir saat ini. Mari kita lihat kawasan Timur Tengah yang lebih luas di sini. Dan menurut saya, ini adalah berita besar. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Sebuah perjanjian pertahanan bersama yang komprehensif, menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari 3 negara ini akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Ini tampaknya merupakan perkembangan yang sangat besar di sini. Jadi, yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir adalah bahwa Houthi di Yaman telah meningkatkan serangan. Bukan hanya di dalam Yaman. Dan ada situasi perang saudara ini yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di dalam Yaman. Tetapi Houthi juga telah menyerang langsung ke Arab Saudi. Ini adalah proksi Iran. Kita juga telah melihat proksi Iran di Irak menyerang Arab Saudi. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa ketegangan antara Iran dan Arab Saudi sedang memanas. Dan pihak Saudi mengeluarkan semacam perkiraan. Ada laporan di media minggu ini bahwa pihak Saudi percaya bahwa serangan besar dari Iran bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Jadi yang Anda lihat di sini adalah Arab Saudi, menariknya, mulai mendekat ke Turki, yang merupakan negara anggota NATO, memiliki militer yang sangat kuat. Serta Pakistan, yang Anda tahu adalah satu-satunya negara nuklir di kawasan tersebut. Pada dasarnya menyetujui sebuah fakta. Itulah yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, yang secara teknis setara dengan Pasal 5 NATO. Anda tahu, di mana setiap serangan terhadap Arab Saudi akan dianggap sebagai serangan terhadap Pakistan dan Turki juga. Jadi ini sangat menarik karena Anda melihat di sini bahwa Pakistan telah berperan sebagai mediator dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir di Selat Hormuz. Anda tahu, Turki
Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar pendukung Iran di satu sisi, tapi itu juga negara mayoritas Muslim yang besar. Jadi yang Anda lihat di sini adalah sebuah aliansi di mana jika Iran atau proksinya menyerang Arab Saudi secara besar-besaran, itu bisa menyeret Turki dan Pakistan ke dalam konflik regional besar, bukan? Dan itu bahkan belum tentu melibatkan Israel. Jadi, kenapa Arab Saudi melakukan ini pada saat seperti ini? Dan pada saat yang sama, hanya untuk membahas Pakistan, agar Anda tahu di mana posisi mereka saat ini. Menteri Pertahanan Pakistan minggu ini mengatakan dunia Islam harus bersatu untuk menghadapi ancaman bersama yang ditimbulkan oleh Israel. Maksud saya, kita pikir Arab Saudi mungkin sedang bergerak menuju normalisasi. Dan sekarang mereka menandatangani fakta ini dengan Turki dan Pakistan. Ya, menurut saya untuk Israel, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Karena Israel tidak ingin menyerang Arab Saudi. Setidaknya dalam jangka pendek. Maksud saya, dalam jangka panjang, segalanya bisa sangat berbeda. Anda tahu, saya tidak akan terlalu yakin sekutu Anda hari ini akan tetap sama besok. Tapi untuk saat ini, sudah jelas bahwa Arab Saudi adalah musuh Iran. Arab Saudi termasuk di antara negara-negara yang bisa menormalisasi hubungan dengan Israel. Jadi, hanya karena Arab Saudi menandatangani perjanjian dengan Turki atau Pakistan, tidak serta-merta melarang mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan tidak serta-merta membuat Turki atau Pakistan menjadi ancaman langsung bagi Israel lebih dari sebelumnya. Sekarang Pakistan adalah salah satu dari sedikit negara yang benar-benar mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara. Bahkan sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwa Israel dan Pakistan bisa saja berada di jalur menuju kesepakatan normalisasi di masa depan, meski mungkin memang lebih jauh dibandingkan Arab Saudi. Tapi sudah jelas, ketika Anda berurusan dengan Timur Tengah, akan selalu ada kelompok garis keras yang anti-Israel di setiap negara. Meskipun Israel sedang membicarakan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Arab Saudi seringkali membuat komentar yang anti-Israel. Jadi, Anda tahu. Anda harus menyikapi komentar-komentar ini di satu sisi dengan tingkat keseriusan tertentu. Di sisi lain, dengan sedikit skeptis, bisa dibilang begitu. Tapi yang menarik, ketika Anda melihat kembali pidato Perdana Menteri Netanyahu di Kongres pada Februari 2024, sekitar 5 bulan setelah perang dimulai. Berita utama dari pidato tersebut adalah bahwa beliau menyerukan aliansi bergaya NATO antara negara-negara yang termasuk dalam Abraham Accords. Namun, beliau juga bermaksud melibatkan Arab Saudi untuk menyeimbangkan ancaman dari Iran. Jadi beliau melihat Israel sebagai kekuatan super regional utama yang memimpin aliansi bergaya NATO melawan Iran. Arab Saudi memilih untuk mengesampingkan Israel dan malah beralih ke Pakistan dan Turki. Namun mungkin kedua negara tersebut, semua negara itu sebenarnya adalah sekutu Amerika. Anda tahu, Saudi agak bersekutu dengan Amerika Serikat, setidaknya dengan pemerintahan ini. Presiden Trump terus-menerus mengatakan bahwa Turki adalah sekutu Amerika Serikat dan bahwa Erdogan adalah teman pribadinya. Presiden juga mengatakan hal-hal yang sangat baik tentang Panglima Militer Pakistan. Bisa jadi Amerika Serikat tidak hanya sangat menyadari hal ini, tetapi sebenarnya dalam beberapa hal berada di belakang dan mendukung upaya ini untuk menciptakan efek jera. Dengan demikian, Iran sekarang memahami bahwa negara-negara yang dulu mereka anggap bisa menjadi sekutu dalam perang, ternyata justru akan menjadi lawan dan musuh mereka dalam perang. Alex, kamu tadi menyebutkan Houthi. Mereka menyerang pemerintah Yaman dalam beberapa hari terakhir. Ini bukan sekadar serangan rudal acak di lapangan terbuka. Ada 10 orang yang tewas. 8 diantaranya adalah tentara pemerintah. 2 lainnya adalah warga sipil. Sekarang mereka menyerang pemerintah di Yaman. Maksud saya, sudah lama saya tidak mendengar seberapa efektif atau efisien pemerintah itu dengan keberadaan Houthi yang didukung Iran di negara tersebut. Mari kita bicara tentang pentingnya serangan besar ini, boleh dibilang, di mana 10 orang tewas. Benar, Houthi jelas mulai melawan Arab Saudi. Mereka juga menyerang sebuah kapal di Teluk Oman, seperti di dekat Selat Bab el-Mandeb. Jadi, mereka pada dasarnya bertanggung jawab atas aksi pembajakan di Laut Lepas di jalur sempit strategis kedua ini. Jadi, ada 2 jalur sempit strategis utama di dunia. Salah satunya adalah Selat Hormuz di Teluk Persia. Yang lainnya adalah Teluk Oman dan Selat Bab el-Mandeb. Lalu ada Iran, langsung di Selat Hormuz. Dan melalui proksinya, yaitu Houthi di Bab el-Mandeb, mampu memblokir
Dua jalur pelayaran komersial utama ini, di mana sebagian besar minyak dunia, saya tidak ingin mengatakan mayoritas, tetapi lebih banyak minyak melewati titik pelayaran ini dibandingkan titik pelayaran lain di dunia. Pada dasarnya, di satu sisi, meningkatkan ancaman mereka terhadap Amerika Serikat. Anda tahu, dalam negosiasi, tapi sekarang mereka juga meningkatkan ketegangan dengan Saudi. Dan saya pikir mereka sebenarnya sedang memperkeruh situasi di Timur Tengah ini. Jika Anda melihat aliansi di sini, Arab Saudi, Turki, Pakistan, Anda tahu, jika Anda melihat kembali pernyataan Presiden Trump yang dia buat selama beberapa minggu terakhir, bahwa dia menjaga Turki agar tidak terlibat dalam perang, benar. Ketika Anda mendengar pernyataan-pernyataan itu, menurut saya kita semua berpikir bahwa Turki mungkin sedang mempertimbangkan untuk ikut berperang melawan Israel. Benar, bersama dengan Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Anda tahu, Erdogan bukan penggemar Israel. Itu sangat-sangat jelas. Saya tidak tahu apakah Turki benar-benar akan ikut berperang. Tapi ketika Presiden membuat pernyataan-pernyataan itu, Anda selalu membayangkan bahwa Turki akan berada di pihak Iran dalam sebuah perang. Dan di sini, dengan penandatanganan fakta ini, yang menjadi jelas adalah bahwa Turki sebenarnya akan berkewajiban untuk menyerang Iran, benar-benar akan berada di pihak Amerika Serikat, dan secara tidak langsung, mungkin juga di pihak Israel, jika perang ini benar-benar meluas menjadi konflik regional besar. Alex, beberapa minggu yang lalu kita membicarakan kemungkinan bahwa Amerika Serikat kekurangan rudal pencegat. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh, bersama dengan semua alasan lain yang sudah kita bahas, seperti ekonomi dan pemilu pada waktu yang akan datang. Dan CNN menerbitkan sebuah laporan minggu ini yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah kehilangan hampir 80% dari persediaan rudal pencegatnya. Kamu punya AS. Sekretaris Perang Pete Hegseth membantah hal itu, mengatakan bahwa itu adalah berita palsu dan sama sekali tidak ada kekurangan rudal pencegat yang dimiliki Amerika Serikat. Cukup sulit untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya dalam laporan-laporan ini. Jelas, menurut saya, setiap kali muncul laporan CNN atau Axios yang mengutip sumber anonim senior, itu tidak selalu berarti bahwa itu benar. Atau mungkin itu berarti satu jenis rudal tertentu, mungkin persediaannya lebih sedikit daripada yang lain. Atau jumlah persediaan rudal yang sudah mereka bawa ke Timur Tengah ke posisi strategis, Anda tahu, sudah menipis. Itu tidak berarti bahwa Amerika Serikat tidak bisa memasok ulang dirinya dengan cepat. Itu juga tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki persediaan yang lebih besar. Maksud saya, kita juga sudah sering mendengar hal ini terkait dengan senjata Israel. Dan saya pikir terkait dengan senjata Israel, mungkin ada tingkat kebenaran yang lebih besar di sana. Karena Anda tahu, Israel adalah negara yang lebih kecil, tidak memiliki anggaran sebesar Amerika Serikat untuk jenis senjata seperti ini. Tapi di sini Anda bisa melihat bahwa negara-negara memang harus siap memiliki persediaan rudal pencegat yang luar biasa banyak. Karena sejujurnya, jauh lebih murah untuk memproduksi rudal balistik. Sebelum perang ini, kita melihat bahwa Israel mengatakan Iran mungkin memproduksi ratusan rudal balistik setiap bulannya. Jadi pertanyaannya, bisakah Anda mengimbangi laju pengembangan rudal pencegat sebesar itu? Dan seringkali Anda membutuhkan beberapa pencegat untuk setiap satu rudal, karena kadang-kadang pencegat bisa meleset. Anda tahu, jika Anda ingin memiliki peluang lebih besar untuk benar-benar mencegat rudal balistik, Anda mungkin harus menembakkan 2 atau 3 pencegat hanya untuk memastikan bahwa Anda benar-benar mengenainya jika 1 atau 2 diantaranya meleset. Jadi Anda telah melihat narasi yang beredar bahwa ada kekurangan. Tapi Hegseth dan Trump menurut saya keduanya sangat cepat terjun ke dalam perdebatan untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki senjata yang dibutuhkan. Sekarang ini bisa menjadi situasi yang sangat berbahaya ketika CNN melaporkan hal-hal seperti ini. Karena jika orang Iran percaya bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pencegat yang dibutuhkan atau Israel tidak memiliki pencegat, itu bisa mendorong mereka untuk mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Dan hal itu sebenarnya bisa membuat situasi ini berkembang menjadi konflik regional besar. Karena jika Anda tidak memiliki jumlah pencegat yang cukup, benar pencegat sebenarnya. Orang berpikir bahwa mereka hanya menyelamatkan nyawa orang Amerika atau sekutu lain di wilayah tersebut. Pencegat juga menyelamatkan nyawa di Iran. Oke, kenapa begitu? Karena jika Anda tidak memiliki cukup pencegat dan sekarang orang-orang Iran menembakkan rudal balistik, ya Anda harus percaya bahwa kemampuan ofensif akan ditingkatkan lebih dari 100%. Karena Anda harus menghentikan serangan itu. Jika Anda tidak bisa mencegat roket-roket itu, Anda harus menyerang dengan segala yang Anda miliki, tanpa terkecuali secepat mungkin. Jadi pencegat-pencegat ini sebenarnya menyelamatkan nyawa orang Iran. Dan ketika Anda mendengar Trump mengatakan dia sebenarnya tidak ingin berperang, dia terus mengatakan, ya saya tidak ingin harus membunuh banyak orang Iran.
Dan dia paham bahwa konflik besar bisa menyebabkan ribuan orang Iran tewas jika Amerika berperang seperti biasanya. Anda tinggal masuk dan menghantam semuanya. Tentu saja. Saya ingin beralih topik sekarang, membicarakan Gaza. Minggu lalu kita membahas tentang Dewan Perdamaian yang mengumumkan bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi saat ini di Gaza sampai Hamas benar-benar melucuti senjata. Mari kita lihat cuplikannya. Saya tetap teguh pada kepentingan keamanan kita. Kami tidak akan mundur dari garis kami saat ini sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. 1. Kedua, kami mengarahkan tentara IDF untuk melakukan apapun yang diperlukan demi melindungi diri mereka sendiri, melindungi wilayah kita, melindungi warga kita. Ketiga, Presiden Trump timnya berpikir bahwa mereka bisa membuat Hamas dilucuti senjatanya dan mendemilitarisasi Gaza. Kami sedang memeriksanya, mereka mengirimkan draft kepada kami tidak setuju, itu bukan draft dari kami. Pada saat yang sama, ada Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, yang mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dinilai, kutipannya, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, bukan apa yang dikatakan Hamas. Mari kita lihat cuplikan ini. Kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan dan bukan apa yang dikatakan Hamas. Sekarang, kita harus menyadari bahwa poin utama dalam rencana Presiden adalah perlucutan senjata Hamas. Dan pertanyaannya adalah, apa itu perlucutan senjata? Karena saya mendengar beberapa laporan dari Gaza bahwa Hamas mempertimbangkan gagasan bahwa mungkin mereka akan memindahkan senjata dari satu gudang ke gudang lain. Itu bukan perlucutan senjata. Perlucutan senjata berarti menghilangkan senjata sepenuhnya dari jalur Gaza, sehingga Hamas tidak akan memiliki kemampuan untuk menyentuh senjata itu lagi. Jadi mari kita bicara tentang apa yang dikatakan AS, apa yang diinginkan AS, apa yang diinginkan Israel. Tentu saja ada para pengamat yang mengatakan bahwa Israel dan AS tidak sejalan. Begitulah cara hal ini digambarkan saat ini. Jadi ada rencana 20 poin ini, dan rencana 20 poin yang diperkenalkan Presiden Trump beberapa bulan lalu adalah rencana yang disetujui Israel. Bahkan, Kita punya banyak alasan untuk berasumsi bahwa Israel terlibat dalam penyusunan 20 poin ini. Mungkin mereka tidak menyukai setiap poinnya, tapi sebagian besar poin-poin tersebut memang sesuai dengan keinginan mereka yang bersedia dipatuhi dan dijalankan Israel. Dan yang Anda lihat sekarang adalah bahwa Hamas dengan tegas menolak untuk melucuti senjata. Mereka sangat nyaman mempertahankan kendali atas 30-40% wilayah Gaza yang masih mereka kuasai. Bahwa mereka tidak ingin kehilangan kendali atas penduduk, dan mereka jelas tidak mau melucuti senjata, karena jika mereka melucuti senjata, mereka akan kehilangan kendali atas penduduk di dalamnya. Dan mungkin ada beberapa anggota pemerintahan Trump yang merasa frustrasi karena ingin melihat investasi masuk ke Gaza dan proses pembangunan kembali. Jadi sepertinya mereka mencoba mengakali Israel dan sebenarnya mengubah syarat kesepakatan serta melunakkan makna dari pelucutan senjata itu sendiri. Dan kamu dengar, Danny Danon mengatakan, kamu tahu jika Hamas hanya mengatakan, kami akan menaruh semua senjata kami di sebuah gudang dan kami akan membiarkan kalian memegang satu salinan kuncinya. Nah, itu bukan pelucutan senjata kan? Dan tidak ada yang seharusnya percaya bahwa pelucutan senjata berarti kalian mengambil senjata dari Gaza. Dan ketika kalian berbicara tentang senjata, kalian berbicara tentang senjata berat seperti RPG dan lainnya. Dan kalian juga berbicara tentang senapan mesin yang mereka gunakan untuk meneror penduduk setempat dan untuk tetap berkuasa. Jadi ada dua hal yang seharusnya terjadi. Pertama adalah demilitarisasi Hamas. Dan yang kedua adalah Hamas seharusnya tidak menjadi entitas pemerintahan. Selama Hamas masih memiliki senjata, mereka akan tetap menjadi entitas pemerintahan. Jadi menurut saya, apa yang Anda lihat sekarang, karena kita sedang memasuki musim pemilu, adalah Perdana Menteri Netanyahu mulai berkomentar, mulai menyampaikan komentar yang mungkin sebelumnya hanya akan dia sampaikan secara tertutup dan dalam percakapan langsung dengan presiden serta pemerintahannya. Sekarang dia mengatakannya di depan umum, mengatakan bahwa kami menolak persyaratan baru tersebut. Tapi apa yang terjadi? Segera setelah itu, Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan setuju dengan konsep pelucutan senjata parsial yang dilunakan ini, bahwa Vladanov, yang merupakan Kepala Dewan Perdamaian, lalu menyatakan secara terbuka, kita sebenarnya sepemikiran. Dan sepertinya mereka sejalan dengan posisi Israel. Pada saat yang sama, Vladanov menyerukan kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan, mengkritik serangan terbaru Israel di Gaza. Ketika dia mendapatkan pekerjaan itu, kami penasaran dengan posisi apa yang akan diambilnya terhadap Israel. Dalam hal ini, mengkritik negara Yahudi tersebut.
Ya, Vladanov jelas dia memang utusan khusus PBB untuk situasi di Gaza, bahkan sebelum perang dimulai. Jadi di satu sisi muncul pertanyaan, bagaimana mungkin orang PBB ini sudah menangani Gaza sebelum perang? Anda ingat bahwa UNRWA, lembaga PBB ini, adalah pemberi kerja nomor 1 di jalur Gaza, dan pegawai UNRWA ikut serta dalam peristiwa 7 Oktober. Bagaimana mungkin seseorang seperti Vladanov bisa menjadi kepala Dewan Perdamaian? Sepertinya itu adalah langkah mundur yang besar. Tapi Anda tahu, saya memang berbicara dengan banyak pejabat Israel, pejabat Amerika Serikat, dan mereka berpikir bahwa dari berbagai orang yang dipertimbangkan untuk memimpin Dewan Perdamaian, Blanov adalah orang yang masuk akal, dan mereka merasa bisa bekerja sama dengannya. Dan Anda melihat itu di sini, bahwa begitu ada sesuatu yang diajukan yang tidak disukai Israel, Blanov dengan cepat mundur dan mencoba menyesuaikan dirinya lebih dekat dengan posisi Israel. Anda tahu pada dasarnya mengatakan bahwa Anda tahu bahwa Israel dan Dewan Perdamaian sejalan, bahwa dia bekerja sama dengan para mediator untuk meredakan situasi. Dan apa yang dia katakan yang menurut saya sangat penting adalah bahwa laporan yang menyebutkan Dewan Perdamaian telah meminta Israel untuk mundur. Dan inilah inti permasalahannya di sini, bukan? Ketika Anda melunakkan istilah tentang apa arti pelucutan senjata, yang Anda harapkan adalah Anda bisa mendapatkan penarikan mundur Israel dari titik-titik yang dikuasai Israel sebagai imbalan atas pelucutan senjata yang dilunakkan. Jadi apa yang sekarang dikatakan oleh Weinoff adalah bahwa laporan yang menyebut Dewan Perdamaian meminta Israel mundur sebelum pelucutan senjata itu tidak benar. Jadi pada dasarnya dia kembali ke ketentuan dalam Perjanjian 20 poin. Dan saya rasa, Anda tahu, hal yang tidak dibicarakan di sini, dan kita sebutkan beberapa detik yang lalu, bahwa Netanyahu sekarang sedang memasuki musim pemilu. Adalah pemimpin Israel mana yang Anda percayai untuk bisa mengelola tingkat konflik seperti ini? Karena orang-orang Israel, jika Anda mengambil contoh seperti Gadi Eisenkot yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, oke? Dia tidak memahami nuansa cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dengan pemerintahan Amerika, mungkin dengan Dewan Perdamaian, mungkin juga dengan orang-orang Eropa. Netanyahu sedang melakukan manuver saat ini. Di satu sisi, Anda tahu, dia harus memahami secara detail apa isi dari rencana perdamaian 20 poin ini. Anda tahu, mereka terlibat dalam persetujuan dan penyusunan itu. Anda tahu, untuk memastikan bahwa orang-orang Amerika tetap berpegang pada hal tersebut. Tetapi melakukannya dengan cara yang tidak menjadikan Israel pihak lawan, bukan? Jadi, bagaimana Anda menjaga, Anda tahu, Vance, Witkoff, Kushner, yang bukan sekutu mereka, tapi kadang-kadang menjadi sekutu yang kadang berseberangan. Anda tahu, bagaimana Anda menjaga mereka tetap dekat? Anda tahu, tidak sampai melewati batas kemarahan atau, Anda tahu, agresi terhadap Israel? Anda tahu, ini adalah sesuatu yang menurut saya Netanyahu lakukan lebih baik daripada siapapun. Dan saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang benar-benar dipikirkan oleh orang Israel saat mereka menuju pemilu. Anda menyebutkan J.D. Vance. Mungkin dia sedang mencoba melunakkan posisinya terkait Israel. Setelah bulan lalu, di acara Joe Rogan Experience, mengatakan bahwa Israel menjalankan kampanye yang didanai dengan baik untuk menggagalkan negosiasi dan terus-menerus kembali berperang dengan Iran. Itu yang dia katakan bulan lalu. Sekarang kita punya video terbaru ini, saya rasa di Fox News, membicarakan tentang hubungannya dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mari kita lihat cuplikannya. Dia tidak menyudutkan saya. Kami punya percakapan yang baik dan jujur. Maksud saya, seperti yang sudah saya katakan berulang kali, Laura, Israel telah menjadi mitra yang hebat. Mereka adalah sekutu Amerika Serikat. Tapi seperti Prancis atau Inggris atau sekutu Amerika Serikat lainnya, terkadang kita punya perbedaan pendapat. Dan saya pikir media Amerika sangat tertarik dengan dinamika ini. Tapi kenyataannya sederhana. Tugas saya adalah memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat, bukan negara lain manapun di dunia. Kami memiliki, sejujurnya, saya akan menggambarkannya sebagai percakapan yang menyenangkan namun langsung. Saya tidak merasa disudutkan. Jadi itulah Wakil Presiden Vance merujuk pada pertemuan antara Netanyahu, Perdana Menteri, dan dirinya sendiri 2 minggu lalu di Washington. Menurut Anda, apakah J.D. Vance telah mengubah posisinya terhadap Israel? Apakah dia sedikit mundur setelah komentar-komentarnya di Joe Rogan? Sebenarnya manuver apa yang sedang dia lakukan? Ya, saya pikir Vance sedang menarik kembali pernyataannya. Dia sempat mengeluarkan komentar yang cukup ekstrim tentang Israel. Anda tahu, semacam membandingkan Israel dengan negara-negara seperti Qatar dan Tiongkok serta lainnya dalam hal mempengaruhi politik Amerika. Dan dia mengatakan bahwa
Seperti yang Anda sebutkan bahwa ada kampanye yang didanai dengan baik untuk mencoba menggagalkan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Netanyahu datang, menurut saya, dengan sangat tegas namun sopan. Ingat, Netanyahu adalah salah satu diplomat paling berpengalaman di panggung dunia. Anda tahu, Anda mendengar hal-hal yang dikatakan oleh Vance, Anda mendengar hal-hal yang dikatakan oleh Trump. Netanyahu tidak pernah berbicara seperti itu. Netanyahu tidak pernah sama sekali masuk ke kantor Presiden Amerika Serikat atau Gedung Putih dan tidak menghormati mereka di depan umum. Dia sangat sopan, dia sangat menghormati, dia sangat menghargai. Dia memahami bahwa di satu sisi Amerika Serikat adalah negara adidaya utama. Tapi di sisi lain, dia juga memahami pengaruh dan kekuatan Israel dalam situasi-situasi tersebut. Dan dia menyeimbangkannya dengan sangat hati-hati. Jadi dia masuk dengan sangat sopan. Tapi dia dengan sangat jelas mengatakan kepada Vance bahwa pernyataan yang dibuat Vance sangat berbahaya. Bukan hanya terkait kemungkinan konflik di Timur Tengah, tapi mungkin yang lebih penting bagi Netanyahu yaitu melemahkan dukungan dari umat Kristen evangelis di Amerika Serikat yang secara alami ingin berpihak pada Israel. Dan gagasan bagi mereka bahwa Israel harus disebutkan dalam kalimat yang sama dengan Qatar dan Tiongkok menurut saya sangat merugikan. Dan apa yang Anda lihat di sini ketika Vance mengatakan pertama bahwa percakapan kami berlangsung dengan sopan, penuh hormat. Saya tidak merasa disudutkan. Saya rasa Anda bisa mempercayai itu, bahwa Netanyahu tidak akan pernah menghadapinya dengan cara yang sangat konfrontatif. Dia hanya akan menyampaikan secara langsung. Dan apa yang dikatakan Vance, siapa yang dibandingkan Vance dengan Israel dalam komentarnya di Laura Ingraham. Dia membandingkan Israel dengan Prancis dan Inggris Raya sebagai sekutu, yang kadang-kadang bisa tidak sependapat dengan Amerika Serikat, tapi Anda masih berbicara tentang negara-negara barat. Sekutu adidaya utama yang menurut sebagian besar orang Amerika seharusnya sejalan dengan Amerika Serikat, bukan? Ketika Anda menyebutkan, seperti jika Anda melakukan survei kepada orang Amerika dan bertanya, siapa sekutu terbesar Amerika? Mereka mungkin akan mengatakan, Anda tahu, Inggris, Prancis. Jadi di sini Anda punya Vance yang menyebut Inggris, Prancis, Israel dalam percakapan yang sama. Bukan Qatar, Tiongkok, Israel. Jadi jelas Vance sedikit mundur. Menurut saya itu langkah yang berguna. Tapi kita harus tetap waspada karena Anda tahu, dia kadang-kadang berubah-ubah dalam komentar-komentarnya, tergantung pada audiensnya. Mari kita lanjut ke Lebanon, Alex. Pembicaraan masih berlanjut. Amerika Serikat memfasilitasi pembicaraan antara Israel dan Lebanon di Roma minggu lalu. Salah satu isu yang dibahas adalah zona keamanan percontohan di Lebanon Selatan. Dan menurut laporan, Israel sedang mempertimbangkan beberapa negara, termasuk mungkin Swiss, sebagai salah satu pasukan yang akan mengawasi zona keamanan percontohan di Lebanon Selatan ini. Tentu saja Israel bersikeras bahwa Hizbullah harus dilucuti sebelum keadaan di sana telanjur mengeras. Mari kita bahas situasi terkait pembicaraan ini. Ya, pembicaraan ini terus berlanjut. Ingat, kita sudah melakukan pembicaraan beberapa minggu lalu di Roma. Kita tahu bahwa pembicaraan ini akan terus berlanjut. Putaran awal pembicaraan berlangsung, seperti yang dilaporkan kepada saya langsung oleh negosiator senior, Yechiel Leider, yang saat itu berada di Roma. Pada saat yang sama, saya juga berada di Roma, dia memberitahu saya hal itu. Negosiasi tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat bersahabat, di mana kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk melihat Hizbullah terus didemilitarisasi, dilemahkan di dalam negara itu. Dan pembicaraan pun terus berlangsung dengan lambat. Pembicaraan itu produktif. Pada saat yang sama, kami mendengar bahwa seorang perantara telah meminta negosiasi diakhiri sekitar 3 jam lebih awal dari yang seharusnya, karena ada pergerakan terus-menerus oleh Hizbullah di wilayah tersebut. Dan minggu ini terjadi serangan besar, di mana orang-orang Israel masuk ke sebuah rumah di dalam Lebanon, dan rumah itu dipasangi jebakan, sehingga beberapa orang Israel tewas dan terluka saat masuk ke bangunan yang dipasangi jebakan itu. Sekarang, ada banyak pertanyaan juga, seperti mengapa para tentara masuk ke dalam bangunan? Ya, biasanya yang dikirim itu anjing, drone, atau robot. Kadang-kadang kamu mengirimkan teroris ke dalam bangunan. Dan di sini ada kesalahan besar. Mungkin kesalahan yang terjadi di lapangan oleh seorang komandan lapangan yang mengirimkan pasukan ke dalam bangunan. Sekarang, seringkali kamu tidak ingin meledakkan bangunan itu dari udara. Kenapa? Karena tujuannya adalah memeriksa apakah ada pintu masuk terowongan dan mengetahui senjata apa saja yang ada di dalam bangunan itu. Tapi tentu tidak ingin mengirim pasukan masuk lalu pasukan itu tewas. Jadi terjadi insiden besar di mana pasukan terbunuh. Dan pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu sudah dipasangi jebakan sebelum gencatan senjata yang merupakan kemungkinan, atau apakah bangunan itu dipasangi jebakan setelah gencatan senjata, yang mana itu akan menjadi pelanggaran besar terhadap gencatan senjata. Tapi tetap saja, pembicaraan masih berlangsung.
Baik Israel maupun Lebanon memiliki kepentingan tersendiri agar negosiasi ini terus berlanjut. Sekarang, ketika Anda berbicara tentang Swiss yang dipertimbangkan sebagai pasukan internasional untuk memverifikasi pelucutan senjata Hizbullah, benar. Jadi yang sedang kita bicarakan sekarang adalah bahwa Israel sudah mundur dari 2 titik strategis di utara garis kuning di Lebanon yang pada dasarnya berada di sepanjang Sungai Litani. Jadi Israel ingin menguasai seluruh wilayah hingga ke Litani. Untuk memiliki ruang gerak dalam negosiasi, Israel sebenarnya melampaui Sungai Litani. Dan pada awal negosiasi, Israel setuju bahwa mereka akan mundur dari 2 titik strategis di utara Sungai Litani. Dan tentara Lebanon seharusnya masuk dan mengambil alih wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak bisa kembali membangun kekuatan. Sekarang Anda membutuhkan semacam mekanisme untuk memverifikasi bahwa Hizbullah tidak berada di wilayah itu. Sekarang saya percaya, dan mungkin Anda juga, bahwa satu-satunya pihak yang bisa memverifikasi bahwa Hizbullah tidak beroperasi di wilayah tersebut dengan cara yang membuat Israel puas adalah Israel sendiri. Hanya pasukan pertahanan Israel, IDF, yang bisa melakukannya. Dan ada laporan bahwa sementara Israel dan pihak lain sedang mempertimbangkan Swiss untuk peran ini, pertanyaannya adalah siapa yang akan menampung kontingen Swiss dan pasukan mereka itu? Ada beberapa laporan bahwa PBB akan menjadi badan pengawas, bahwa UNIFIL akan menjadi badan pengawas. Maksud saya, itu adalah bencana strategis. Ya, tentu saja. Apakah Anda melihat UNIFIL benar-benar tidak efektif? Itu pada dasarnya justru memberikan perlindungan bagi Hizbullah di Lebanon Selatan dan mencegah Israel menyerang di area di mana Hizbullah melanggar ketentuan perjanjian berdasarkan resolusi PBB 1706, di mana Hizbullah seharusnya sudah keluar dari Lebanon Selatan. Kita bisa lihat bahwa itu tidak berhasil, dan Hizbullah telah membentuk kekuatan besar termasuk senjata dan terowongan sampai ke perbatasan Israel di bawah pengawasan UNIFIL. Jadi hal terakhir yang ingin Anda lihat adalah UNIFIL terlibat, PBB terlibat, atau Swiss terlibat. Tapi kalau Anda hanya bicara soal verifikasi, penarikan Hizbullah dari 2 titik strategis di utara Sungai Litani itu, mungkin Israel bisa menangani itu. Jadi ini adalah poin-poin yang sedang Israel negosiasikan saat ini di Roma. Alex, akhirnya minggu ini kita mendapatkan hasil pemilihan pendahuluan dari Amerika Serikat. Secara khusus, Dr. Abdul El-Sayed dinominasikan sebagai kandidat Demokrat untuk Senat di negara bagian Michigan. Dia dikenal karena komentarnya yang anti-Israel, anti-Yahudi, menyebut Israel sebagai negara apartheid ilegal, dan menyebut Israel sebagai negara nakal. Dia juga sedikit mencoba untuk menarik kembali ucapannya dengan mengatakan bahwa Yudaisme dan orang Yahudi terpisah dari situasi di Israel. Mari kita lihat video ini. AIPAC dan Israel tidak sama dengan Yudaisme dan orang Yahudi. Saya mencintai Yudaisme dan saya mencintai orang Yahudi. Dan hal paling berbahaya yang mereka coba katakan kepada kita adalah bahwa entah bagaimana mereka bisa memperluas definisi antisemitisme untuk mencakup pemerintah asing dan para pemimpinnya. Saya bilang itu omong kosong. Tidak. Tidak. Jika Anda percaya bahwa antisemitisme meluas hingga mencakup pemerintah asing dan AIPAC, Anda sedang menciptakan situasi yang berbahaya. Anda tidak bisa mengklaim bahwa hak asasi manusia berakhir di perbatasan. Anda tidak bisa mengklaim ingin berinvestasi pada anak-anak kita ketika Anda mengirim uang kita ke luar negeri untuk membunuh anak-anak orang lain. Anda tidak bisa mengklaim itu. Haleluya. Dia mencintai Yudaisme. Dia mencintai orang Yahudi. Dia hanya tidak tahan dengan Israel. Seberapa penting kemenangan dalam pemilihan pendahuluan ini? Sebenarnya dia belum memenangkan apapun. Tapi seberapa penting? Maksud saya, apakah ini gambaran yang lebih besar tentang kemana arah Amerika Serikat? Mencalonkan orang seperti ini. Kita punya Mamdani di New York sebagai wali kota mereka. Dan mungkin orang ini sebagai senator. Ya, dia jelas terlihat seperti pecinta agama Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu sangat jelas dari pernyataannya. Dan inilah fitnah berbahaya di sini. Ketika kamu bilang, saya bukan antisemit. Saya mencintai orang Yahudi. Saya hanya tidak suka kebijakan negara Israel. Kamu tahu, saya tidak ingin Amerika Serikat mendukung satu-satunya negara Yahudi di seluruh dunia. Kamu tahu, saya tidak ingin Amerika Serikat mengirimkan atau menjual senjata apapun ke negara Israel. Pada dasarnya, kamu sedang mencoba menciptakan keadaan di mana negara-negara yang kamu dukung, El-Sayed di negara-negara Muslim ini, akan memiliki kemampuan untuk menyerang dan mengalahkan negara Israel. Jadi kamu tahu, pada dasarnya kamu berkata, saya bukan antisemit. Nah, coba tebak. Jika kamu menerapkan standar ganda kepada Israel yang tidak kamu terapkan pada negara lain di dunia, maka sebenarnya kamu adalah seorang antisemit.
Saya pikir pemilihan pendahuluan ini sangat signifikan, benar? Sekarang, El Said masih harus melewati pemilihan umum, dan orang-orang mencatat bahwa Michigan adalah negara bagian yang suaranya terbelah. Ini bukan basis Demokrat. Jadi, ada kemungkinan El Said bisa kalah dalam pemilihan umum. Ingat, Michigan adalah negara bagian yang memiliki sebagian besar produsen mobil di Amerika. Dan seringkali para pekerja kerah biru ini, Anda tahu, cenderung mungkin akan memilih Partai Republik daripada Demokrat. Menarik untuk dicatat bahwa AIPAC menggelontorkan sekitar $30 juta ke dalam kampanye mendukung Haley Stevens daripada El Sayed. Sekarang, itu tidak berarti bahwa Haley Stevens yang pada dasarnya dianggap sebagai Demokrat moderat, bukan berarti dia hebat dalam isu Israel juga kan? Dia tidak punya rekam jejak yang bagus soal Israel. Tapi dibandingkan dengan El Sayed, kamu tahu, dia terlihat seperti malaikat dalam hal Israel. Jadi kamu bisa lihat bagaimana AIPAC berada di posisi yang sulit kan? Menggelontorkan $30 juta. Dan coba pikirkan, berapa banyak biaya setiap kampanye ini? Tahu, jika kamu harus menggelontorkan $30 juta di setiap kampanye untuk memenangkan kursi Senat, dan itu baru di pemilihan pendahuluan kan? Jadi itu bisa jadi $60 juta di kedua sisi sebuah pemilihan. Hanya untuk pemilihan pendahuluan. Dan kemudian masih ada pemilihan umum juga. Jadi, maksud saya, jumlah uang yang masuk ke dalam pemilihan Senat saat ini benar-benar sangat besar. Dan pertanyaannya adalah, seberapa lama AIPAC bisa terus seperti itu? Seberapa lama para donatur akan mau terus mendukung jika dalam pemilihan seperti ini mereka sudah menggelontorkan uang mereka untuk mendukungnya? Saya akan bilang, Stevens bukan kandidat yang hebat, tapi jelas jauh lebih baik daripada El Sayed. Dan kemudian mereka kalah dalam pemilihan itu. Jadi, AIPAC berada di posisi di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka memenangkan sebagian besar pemilihan mereka. Dan mereka juga sangat berhati-hati memilih pemilihan mana yang akan mereka danai. Mereka hanya akan mengucurkan dana ke pemilihan-pemilihan pendahuluan, di mana mereka benar-benar yakin bisa menang. Jika mereka merasa tidak bisa menang, mereka tidak akan mengeluarkan uang, karena itu sama saja buang-buang uang kan? Jadi ada banyak tanda tanya di sini. Sekarang, kalian mungkin akan berkata, ya di negara bagian seperti Missouri, kalian punya seorang senator yang sangat progresif dan anti-Israel seperti Cori Bush yang kalah dalam pemilihan pendahuluan. Dan kalian juga punya pemilihan pendahuluan, saya rasa itu di New York, di mana Jamal Bowman misalnya baru-baru ini juga kalah dalam pemilihan pendahuluan. Jadi bukan berarti semua pemilihan pendahuluan ini kalah. Beberapa dimenangkan, beberapa kalah. Tapi yang terjadi sekarang adalah, di setiap negara bagian, kalian memiliki kandidat dalam pemilihan pendahuluan, terutama di Partai Demokrat, tapi kadang-kadang juga di Partai Republik, di mana mereka sangat anti-Israel. Dan ketika kalian punya situasi ini di Kongres beberapa tahun yang lalu, di mana hanya ada The Squad, kalian punya Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar. Nah, orang-orang bilang, ya kalian tahu, itu cuma 3 orang saja. Dan saya bilang, ya pemilihan berikutnya akan jadi 10 orang. Nah, sekarang kita di tahun 2026, dan bukan 3, dan bukan 10. Setiap negara bagian mencoba mencalonkan kandidat seperti ini. Dan saya pikir Anda melihat bahwa masa depan Partai Demokrat semakin progresif. Semakin lama, semakin anti-Israel. Dan pertanyaan besar sekarang adalah, siapa yang akan didukung oleh Demokrat moderat dalam pemilu ini? Orang-orang seperti Chuck Schumer, yang dulu menjadi pemimpin mayoritas Senat. Apakah dia akan memberikan dukungan penuhnya? Dan yang lainnya, apakah mereka akan mendukung El Sayed? Dan jawabannya adalah mereka akan memberikan dukungan mereka. Dia mendukung Schumer, mendukungnya di pemilihan pendahuluan. Benar. Jadi, ya. Benar. Dan mereka jelas akan mendukungnya di pemilihan umum. Jadi arus utama moderat dari Partai Demokrat sangat takut dengan sayap progresif Partai Demokrat ini. Dan mereka tidak melakukan apapun untuk melawan mereka. Dan pada akhirnya, mereka bahkan akan langsung memberikan dukungan kepada orang-orang seperti ini. Jadi menurut saya, di satu sisi, situasinya belum sepenuhnya hilang. Dan Anda bisa melihat bahwa beberapa pertarungan di pemilihan pendahuluan ini memang penting. Dan El Sayed menang tipis di Michigan. Itu adalah pemilihan pendahuluan yang ketat. Dan Stevens mungkin bukan kandidat terbaik. Tapi tren umumnya. Bahkan ketika ada beberapa kemenangan seperti Cori Bush dan Jamal Bowman, ini mengarah pada semakin banyak kandidat progresif dan anti-Israel di Partai Demokrat. Dan seperti yang sudah kita katakan juga, Anda juga melihat tren isolasionis ini di pihak Partai Republik. Jadi Israel semakin terjepit dan terdesak.
Dan itu juga membawa kita kembali ke pernyataan yang dibuat oleh J.D. Vance dan mengapa Perdana Menteri Netanyahu merasa sangat penting untuk masuk ke kantor bersama J.D. Vance dan dengan sopan memintanya untuk meluruskan pernyataan tersebut. Karena jika Anda tidak meluruskan pernyataan itu, yang akan terjadi adalah Anda juga akan mulai kehilangan dukungan dari pihak Partai Republik. Dan menurut saya, bagi Partai Republik yang memperhatikan hal ini, mengapa Anda harus sejalan dengan Demokrat Progresif dalam isu Israel? Anda tahu, Anda tidak sejalan dengan Demokrat Progresif dalam isu lain manapun, bukan? Jika Anda seorang Republikan, apalagi semakin ke kanan posisi Anda tidak sejalan dengan Demokrat Progresif dalam isu apapun, bahkan satu pun tidak. Jadi jika Demokrat Progresif sangat-sangat anti-Israel, itu seharusnya menjadi petunjuk bagi Anda bahwa Anda tidak seharusnya sejalan dengan mereka dalam isu tersebut. Pemilu paruh waktu di bulan November, seminggu sebelumnya, pemilu Knesset di Israel. Masa-masa ke depan akan menarik. Dia adalah Alex Trayman, CEO JNS. Saya Josh Shas, koresponden JNS. Terima kasih telah bergabung kembali bersama kami di Jerusalem Minute di JNS TV. Pastikan Anda berlangganan, beri kami super thanks, dan kunjungi semua konten luar biasa yang disediakan JNS TV. Salam besar untuk orang-orang di balik layar di sini. Juga kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV.